Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aji Muhammad. Saya berasal dari SMK yang merupakan anggota dari Padepokan Best Pertama. Nah, untuk kali ini saya akan coba untuk mempraktekkan tentang pembuatan NIB. Untuk NIB sendiri merupakan nomor induk berusaha ya teman-teman. Nah, yang pertama kalian harus mempunyai akun NIB. Untuk pembuatan akunnya sudah ada di modul yang nanti akan saya share ya teman-teman. Nah, jika sudah mempunyai akun, kita lanjut untuk pembuatan nomor NIB. Nah, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah nomor KBLI. Nah, bagaimana cara mencari nomor KBLI? Di sini teman-teman bisa langsung cari di kolom pencarian KBLI 2020. Pilih yang paling atas, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari usaha ataupun usaha saat ini ataupun usaha yang akan teman-teman kembangkan. Nah, di sini teman-teman bisa cari manual dengan cara pilih uh, salah satu bidang pekerjaan yang sesuai dengan usaha teman-teman, atau bisa langsung cari di kolom pencarian. Ada yang di bawah tengah ini atau ada yang di atas. Kita coba aja langsung cari di sini. Karena saya ingin mencari karena waktu depannya saya ingin buka usaha fashion designer, langsung saja cari seperti ini, pilih yang cocok di bidang usaha teman-teman masing-masing. Di sini bisa dilihat satu persatunya serta bisa dibaca untuk uraian. Nah, jika sudah ketemu, misal saya kan fashion design ini, nah yang sesuai dengan bidang usaha saya itu yang ini, nomor 74113, aktivasi desain tekstil, fashion, dan apparel. Ini diklik saja teman-teman. Nah, ini bisa dibaca untuk uraian serta ruang lingkupnya. Jika sudah sesuai dengan bidang usaha teman masing-masing, di sini di sebelah KBLI 2020 ini ada nomor nomor KBLI ya teman-teman. Nah, nomor KBLI ini setiap bidang usaha itu beda-beda. Jadi mohon untuk dicatat jika sudah sesuai. Jika bidang usahanya sudah sesuai dengan usaha yang teman-teman inginkan atau sudah berjalan saat ini. Nah, ini nomornya tolong diingat ya teman-teman. Dicatat di notepad ataupun di handphone. Nah, kalau sudah ketemu untuk nomor KBLI sendiri, kita langsung saja masuk ke oss.go.id. Di sini langsung klik masuk yang ada di pojok kanan atas. Nah, jika sudah berhasil masuk, maka otomatis di box kanan atas yang warna merah ini akan tertuliskan nama pengguna atau nama user masing-masing akun. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan nomor HP serta KTP dari nama saya ya. Jadi di sini terteranya nama saya gitu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya setelah ketampilan beranda seperti ini, teman-teman bisa langsung klik kolom kedua yaitu perizinan berusaha, kemudian klik permohonan baru. Nah,
teman-teman bisa langsung isi data-data di atas sesuai KTP ya teman-teman. Untuk data NIK, nama, kemudian NPWP. Nah, jika sudah selesai semua, teman-teman bisa klik simpan data. Kemudian scroll ke bawah. Bentar, Dik. Ini tuh kan aku udah buat NIB, Dik. Jadi munculnya gini. Kayaknya aku perlu ini nggak sih, perubahan? Oke, baik teman-teman. Di sini karena saya sudah mempunyai usaha, maka otomatis saya tidak perlu melengkapi data-data sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum punya usaha nih, belum selesai membuat NIB, nah teman-teman bisa klik permohonan baru di perizinan usaha ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan mengisi beberapa data seperti NPWP, NIK, nama, kemudian tempat tanggal lahir seperti itu. Nah, jika selesai tinggal klik simpan data, kemudian scroll ke bawah. Di atas kolom merah ini ada di pojok kiri atas itu ada kolom warna biru, tambahkan bidang usaha. Nah, teman-teman bisa klik kolom tersebut ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki NIB atau sudah tercetak NIB-nya, tapi teman-teman ingin mengubah usaha teman-teman, teman-teman bisa klik perizinan berusaha, kemudian perubahan data usaha. Nah, step untuk perubahan data usaha ini sebenarnya sama saja stepnya sama pembuatan NIP dari awal. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik ubah data usaha. Nah, step pertama setelah mengklik edit data perseorangan ini, nah di atas kolom merah itu kalau nggak salah ada pilih bidang usaha. Nah, teman-teman klik pilih bidang usaha. Kalau di sini saya karena sudah mengisi data-datanya, saya cukup klik untuk edit bidang usaha ini. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, untuk jenis kegiatan usaha, kalian klik utama. Nah, untuk bidang usahanya sendiri, untuk bidang usaha ini, kalian bisa input nomor yang tadi kalian udah simpan. Nomor yang sudah kalian ambil dari KBLI 2020. Kalian masukkan saja. Setelah itu kalian pilih sesuai dengan usaha kalian. Misal di sini usaha saya itu penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan. Nah, itu nomor KBL-nya 14120. Nah, itu jika teman-teman sudah menyimpan nomor KBL-nya, teman-teman bisa langsung input ke sini, kemudian pilih opsi yang sesuai dengan bidang usaha teman-teman. Nah, uraian bidang kelompok usaha ini akan otomatis terisi teman-teman. Jadi kayak ada pilihan gitu. Terus untuk ruang lingkupnya bisa dipilih seluruh ya dua ini. Kalau ke bawah kemudian klik simpan. Nah, jika teman-teman tidak memiliki NPWP, klik saja tidak. Jika teman-teman punya, bisa langsung diisi untuk NPWP-nya sendiri. Ini untuk nama usaha atau kegiatan itu sesuai sama usaha masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan sebelumnya itu menyesuaikan dengan usaha yang emang lagi berjalan atau usaha yang teman-teman ingin kembangkan ke depannya. Nah, untuk luas lahan usaha ini, usahakan semisal kalau penjahit ini kan nggak terlalu butuh ruangan yang terlalu gede ya. Jadi 5 meter kubik itu udah cukup besar bagi kita. Nah, untuk lokasi ini dimohon perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk kolom di atas mohon menginput lokasi usaha Anda itu. Jika semisal teman-teman ingin mengembangkan usahanya di tempat teman-teman masing-masing, misal saya dari Probolinggo, cukup klik kota, nama kota, provinsi, dan negara.
Setelah itu scroll ke bawah untuk alamat usahanya ini dipilih dulu. Nah, Probolinggo Jawa Timur Indonesia. Nah, kemudian scroll ke bawah, baru untuk alamat usaha ini dilengkapi alamat detail ya teman-teman, seperti jalan dengan ini alamat usaha saya. Jadi di sini setelah memilih kota, provinsi, dan negara, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan nama jalan. Kemudian dilengkapi untuk provinsi, kabupaten, kota, kotanya, select. Apapun kecamatan sesuaikan untuk kode posnya. Bisa kalian jika teman-teman tidak hafal dengan kode pos tempat teman-teman masing-masing, bisa langsung dicek di Google ya teman-teman. Nah, untuk ngecek di Google-nya bisa diklik kode pos Probolinggo, Mayangan, kecamatan, kemudian diklikkan kode pos kecamatan Mayangan, Probolinggo. Kelurahannya juga, jadi kota, kecamatan, sama kelurahan itu diklik semua untuk mengetahui kode pos masing-masing. 672. Kemudian jika usaha teman-teman sudah berjalan, bisa langsung klik sudah. Jika memang belum, bisa klik belum. Jika memang sudah berjalan, jika teman-teman ingin melakukan pembangunan gedung, misal mulai dari awal kayak membuat tempatnya, itu bisa langsung klik ya. Kemudian jika teman-teman menggunakan tempat yang ada atau tempat yang sudah ada, bisa klik tidak. Nah, untuk modal usahanya sendiri ini ada minimalnya ya teman-teman. Untuk minimal sendiri itu 500.000. Di bawah 500.000 tidak bisa gitu. Jadi sini saya memerlukan modal sekitar 2,5 juta ya teman-teman. Jika semua sudah terisi, yang di atas kalian bisa klik validasi resiko. Nah, ini karena saya belum mengisi titik koordinat, jadi tidak bisa. Bentar.
Nah, jika berhasil maka ada tulisan berhasil, kemudian ada checkbox warna hijau yaitu skala usaha Anda atau sejauh ini adalah mikro, tingkatan risiko kegiatan usaha Anda adalah menengah tinggi. Nah, kemudian untuk deskripsi usaha ini, jika teman-teman sudah mengisi nomor KPLI yang di atas, nah yang ini, nama KPLI, judul KPLI, uraian jika sudah terisi, maka otomatis teman-teman bisa mengisi data yang deskripsi kegiatan usaha. Di sini bisa memilih ya, skala industri kecil dan menengah. Sesuaikan dengan usaha teman-teman. Jika teman-teman ini tidak bisa mengisi untuk deskripsi kegiatan usaha ini tidak bisa diisi, maka teman-teman artinya belum mengisi bidang usaha dan nomor KPLI yang di atas, paling atas itu. Jadi usahakan diisi dulu untuk bidang usahanya agar bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, untuk jumlah tenaga kerjanya sendiri itu sesuai jika penjahit, karena mama saya perorangan, jadi cukup satu orang dan tidak memerlukan banyak orang ya teman-teman. Jika udah, tambahkan produk atau jasa. Nah, ini bisa klik lainnya, kemudian jenis produk atau jasanya itu diketik aja, semisal sama baju dan custom baju. Untuk kapasitas per tahun ini bisa penghasilan ataupun berapa baju yang kira-kira udah dihasilkan, mulai bisa dalam satuan berat ataupun kalau teman-teman ingin memasukkan penghasilan per tahun di satuan kapasitas ini bisa diganti rupiah. Ini semisal saya per tahun itu kira-kira sekitar 500 baju yang udah dikerjakan ya, atau perang baju. Untuk saat kapasitasnya itu bisa di scroll. Ini nggak bisa. Jadi jika di kapasitas ini banyak pilihan, maka teman-teman bebas mengisi di sini. Nah, kalau misal tidak ada pilihan berarti cuma ton. Seperti saya untuk satuan kapasitasnya hanya ton. Jadi kira-kira berat baju selama tahun pengerjaan itu kira-kira berapa berat baju yang dikerjakan. Nah, 0,5 ton. Kemudian 0,5 simpan. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik selesai. Nah, sebenarnya untuk kapasitas sendiri itu bisa diganti teman-teman sesuai dengan pengaturan masing-masing ya. Jika semisal kapasitasnya itu menyediakan banyak, semisal rupiah, pieces, kemudian kilogram, nah itu teman-teman bebas satuannya itu kapasitasnya itu mau besar atau kecil ikutin satuannya. Nah, satuannya ini sendiri tuh biasanya disediakan banyak, mulai dari pieces, rupiah, dolar, kemudian ekor sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Mungkin karena di sini pekerjaan saya permak baju atau custom baju, maka dihitungnya berat per tahun. Kira-kira berat baju per tahun. Misal saya selama setahun itu produksi sekitar 1000 baju. Nah, 1000 baju itu kira-kira berapa beratnya gitu. Nah, di sini bisa dimasukkan 5 atau 1, kemudian untuk satuannya karena hanya ada ton, maka bisa dimasukkan ton aja gitu. Jadi untuk satuan per tahun itu sekitar 5 ton berat baju yang dikerjakan. Jika sudah selesai, maka klik selesai. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik Nah, jika sudah
jika teman-teman awal membuat nomor NIP, maka teman-teman bisa klik lanjutkan perubahan. Ada tombol hijau, saya lupa untuk ini sendiri. Klik saja, kemudian bisa klik ikutin tahap-tahapnya. Nah, ini data sebelum, karena saya mengubah beberapa data ya teman-teman. Jadi sini bisa dilihat untuk data sebelah kiri itu yang sebelum saya ubah, dan untuk kanan itu setelah saya ubah. Ya sudah, klik dengan ini saya menyertakan, kemudian lanjutkan. Nah, jika sudah, maka tuh akan muncul seperti ini. Proses perizinan usaha ini diklik buat yang awal membuat NIP. Nah, untuk ini diisi sesuai dengan usaha yang udah berjalan atau akan berjalan.